bertahan satu cek. Sekian lama. Nggak boleh tepuk tangan, nggak boleh tepuk tangan, cerita. Anak siapa sih begitu? Aku menunggu untuk kedatanganmu. Asik. Bukankah engkau telah berjanji kita jumpa di sini? Kini ku datang padamu, senyumlah. Nggak ada yang senyum ini mama, nggak ada yang senyum. Nggak ada yang senyum bapak nih, woi senyum woi. Sambutlah kedatanganku. Udah belum? Udah belum? Nah sekarang kita ngaji ya, jangan pada main HP ya. Yang main HP saya doain HP-nya insya Allah. Ngelap ya. Nggak apa-apa kalau ngelap, nggak apa-apa, boleh, gratis ya. Kita mulai ya. Mulai apa kagak? Mulai bener deh, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Barang-barang la ilaha. Tahlilnya kurang kencang, yang di luar tadi masih ngobrol baenoh. Woi, yang di luar awas ya. Sekali lagi, ayo. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Barang-barang la ilaha. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Kejiawi membeli botol empomaya isiin minyak. Orang sini emangnya getol, belum kaya bininya banyak. La ilaha, la ilaha illallah, la Muhammadur Rasulullah. Gerak-gerak mengambil kipas sambil makan gorengan beton. Bini marah utang belum impas, lakinya mikirin janda yang nonton. Ayo keras suaranya. Masuk Jakarta keluar murid, banyak mobil beriringan. Kalau wanita gak punya duit, sambil masak uring-uringan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ke pasar Cikarang membeli kelapa, ke pasar Kranji membeli talas. Saya heran sama bapak-bapak,
La ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammad. Limangu beli gergaji, perut lapar makan suberni. Ibu-ibu emang rajin ngaji, tapi banyak yang melawan suami. La ilaha illallah, la ilaha Muhammadur Rasulullah. Ya. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada daun salam di atas ketoprak. Cakap nggak begitu? Diam ya. Ada daun salam di atas ketoprak. Jawab salamnya belum kom. Yang jawab salam kompak, Ustaz doain pulang dari sini nemu duit di jalanan 1 gepok. Kencang duit. Ayo salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-a'yada bil afrahi was-surur wa dha'afa lil muttaqina jazilal ujur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-'afwul ghafur. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu mutahharun mabrur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Kurang kencang. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. فقد قال الله تعالى في كتابه العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Ya udah terus bang, terus pak. Emang Ustaz kalau sama minuman makanan kurang laku ke Ustaznya. Ayo terus pak, terus pagi-pagi terus pak. Ayo terus pak, biar dia habis dulu esnya, biarin. Bagianin. Ayo terus pak, habisin. Ya terus pak, bagiin. Ya, ayo terus. Udah habis belum pak? Udah. Ya, nggak apa-apa pak. Biar laku dagangannya. Ayo. Bo, kita ngaji Quran bentar ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nyebut Allahnya mana? Nyebut Allahnya kurang kencang. Nyebut Allahnya kurang kompak. Nyebut Allahnya jangan sewon. Dan sekarang gini dah, nyebut Allahnya, kalau misalkan supaya kompak, saya ajarin dulu. Bisa nggak kalau begitu diajarin dulu? Mau apa kagak? Ayo, sebut ya, ikutin saya. Nada saya rendah, ibu juga rendah. Nada saya tinggi, ibu juga tinggi ya. Allah. Sampai nih. Nah ya,
Jadi kalau saya baca Quran sebut Allah. Kenapa? Allah nanti akan tambahkan keimanan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal. Terus saya kasih kode lagi. Kalau nanti saya baca Quran ada jedanya Allah, tangan saya ngangkat, ibu baru nyebut Allah. Bisa, Bu? Tangan saya belum ngangkat, jangan nyebut Allah. Bisa, Bu? Tangan saya belum turun, jangan berhenti nyebut Allah. Paham? Paham? Ayo tangan saya ngangkat ya. 1, 2, 3. Nah begitu, paham ya? Ya siap. Ausnya. Terus apa? Dan S-nya yang gocengan. Udah ngaji lu ngaji ah. Bismillahirrahmanirrahim. Kan tangan saya belum angkat kan? Kenapa ente Allah baik? Lah pada songong ngomong Ustaz itu loh ya. Ayo angkat 1, 2, 3. Nenek-nenek napas udah gak kuat. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana makasih. Di belakang udah protes. Woi. Sadaqallahul aliyyil azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil. Kenapa tadi saya bilang nyebut Allah? Pertama, bukan hanya mendapatkan keimanan, tapi juga menghargai apa yang dibaca. Karena apa? Yang dibaca adalah firman Allah Subhanahu. Maka ibu kagak tahu baca Quran itu ada dua, ada yang murattal, ada yang mujawad. Yang mujawad itu susah, capek. Ibu kagak tahu yang baca Quran ini saya, nih saya ini dulu pernah lomba musabaqah tilawatil Quran tingkat RT. Astagfirullahaladzim. RT katanya. Yang menjadi jurinya orang tua saya ya, iya. Yang pesertanya adik sama ponakan saya gitu ya, iya. Yang pada hari haknya mereka pada kagak hadir, saya doang yang hadir gitu ya. Setelah menimbang memutuskan, akhirnya Samit diputuskan sebagai juara MTQ tingkat RT. Puas. Suwe. Masya Allah. Nah pokoknya ayo kita sekarang ngaji, jangan lama-lama ngaji. Insya Allah saya akan kelar jam
Ya, jam 11 selesai lah, 11 ya. Jam 11 ya. 11 ya. Oke? Nah, dah. Sebelumnya saya mulai, saya mau cari dulu nih mana catatan penghormatan. Ada MC. Neng, pinjam Neng, MC Neng. Neng, yang terhormat Neng. Cepetan Neng. Cepetan Neng. Kesini Neng lama banget dah. Makasih. Sebab kalau kagak disebutin biasanya ntar amplop dibuka lagi Pok, biasanya Pok. Yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram wal Mukhtaram Ustadz Samit lah, kok saya sendiri ya? Yang sama-sama kita hormati dari paling atas ya, yang kita hormati yaitu Bapak Camat Cibitung, yang terhormat Bapak Encun Sunarto SEMMLP. Kita doakan beliau sehat berkah panjang umur, insya Allah menjadi pemimpin yang amanah bagi rakyatnya, insya Allah bisa mensejahterakan rakyatnya, insya Allah yang kebakaran jangan sampai terulang lagi. Tadi cerita sambutannya temanya kebakaran lagi nih ya. Kita doakan mudah-mudahan yang kebakaran tempat yang maksiat. Jamaah sekalian, selanjutnya yang saya hormati yaitu adalah Bapak Lurah kita yang terhormat Bapak Sarkum SIPMM. Ada Bapak Lurahnya? Belum hadir, kita doakan sehat berkah panjang umur. Kemudian kita hormati berikutnya yaitu adalah Bapak Kepala KUA Kecamatan Cibitung, Al Ustadz Haji Abdul Harith. Ada beliau? Ada ya. Yang kami hormati berikutnya yaitu adalah Ketua DMI Kecamatan Cibitung yaitu Ustadz Saiful Biran. Kita doakan sehat berkah panjang umur. Ini Ustadz Saiful Biran ini Bu orang soleh Bu. Oi, orang apa? Kita doakan umurnya panjang Ibu. Karena saya nggak pernah ketemu beliau di depan pasar induk Cibitung itu Bu, nggak pernah ketemu saya. Tahu depan pasar Cibitung tahu? Tahu nggak? Apa namanya? Yang saya hormati berikutnya yaitu adalah Bapak Dinaspol Bimaspol Wanasari Cibitung. Ada? Nggak ada. Bapak Babinsa Wanasari Cibitung. Ada? Yang saya hormati berikutnya yaitu Bapak Ketua RW 07 Bapak Sarno. Ada tadi yang sambutan ya. Bapak Ketua RW 026 dan Ketua RW 028. Ada semuanya ada? Ada ya. Dan yang saya hormati berikutnya siapa lagi ya? Lo masih banyak ini gini kan? Masih banyak nih. Udah kayak absen kita ya. Yang saya hormati yaitu Ketua DKM Masjid Besar Nurul Amin. Ada Bapak Ketua DKM-nya ada? Kita doakan berkah-berkah sehat panjang umur, amin. Kemudian selanjutnya Ketua PHBI Bapak Haji Kastanto. Ada Bapak Haji? Masya Allah, kita doakan sehat berkah panjang umur. Kemudian ada Bapak Penasehat Masjid Nurul Amin Bapak Sutajid. Ada beliau? Ada, sehat berkah panjang umur. Kemudian selanjutnya adalah Bapak Pembina dan Pembimbing Remaja Masjid Nurul Amin. Ada? Kita doakan sehat berkah panjang umur. Kemudian para ketua DKM masjid ataupun musola lingkungan Pondok Tanah Mas dan sekitarnya, dan seluruh jamaah sekalian yang gak bisa disebutin satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan tauzim saya kepada beliau-beliau semuanya, teriring doa semoga yang hadir pada kesempatan kali ini insya Allah diberikan tambah barokah, diberikan tambah barokah, insya Allah duitnya bertambah-tambah, bisa berziarah ke makam Nabi di Madinah, bisa bertawaf keliling Ka'bah, bisa menginap di Muzdalifah, bisa berwukuf di Padang Arafah, pulang dari Mekah, pulang dari Madinah, duitnya banyak banget, bisa beli sawah, bisa beli rumah, bisa beli mobil yang mewah. Insya Allah keluarganya sakinah, mawaddah dan rahmah, anak-anaknya jadi anak yang soleh dan solehah.
Kita doain ibu semuanya, bapak-bapaknya biar bisa nambah uang belanjanya. Amin ya robbal. Nah, tong diam dulu tong ya. Tong diam dulu ya. Kita ngaji bentar. Nih. Sebelum kita ngaji, saya ngajak bersyukur. Ayo kita bersyukur kepada Allah dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. 1, 2, 3. Kurang kencang orang ngobak. Ini bapak-bapak diam-diam aja di sini, diam-diam aja nih. Agak ada suaranya pisan. Ayo 1, 2, 3. Kenapa saya harus ngajak alhamdulillahirabbil alamin bersama-sama? Karena itu wujud kita bersyukur kepada Allah. Kalau kita bersyukur, lihat surah Ibrahim ayat yang ke-7. Apa kata Allah? Kalau kamu bersyukur, aku tambahin nikmatku kepadamu. Tapi kalau kamu kufur, sesungguhnya azabku amatlah pedih. Saya mau tanya, ibu bapak, nikmatnya boleh tambahin apa mau dikurangin? Ditambahin apa dikurangin? Makanya coba kita lihat sekarang ibu lihat sekarang nih, sekarang ibu lihat ya bu. Dulu mungkin mana ketua DKM-nya, mana ketua DKM? Ini ya beliau ya, beliau Haji ya. Nih Pak Haji udah bersyukur banget nih ketua DKM, barokah masya Allah. Dulu misalkan dulu motornya cuma 1, gara-gara bersyukur motornya ditambahin jadi berapa? Kurang kencang jawabnya kok. Awalnya 1, bersyukur kepada Allah, motor tambahin jadi berapa? Awalnya punya mobil 1, gara-gara bersyukur kepada Allah, mobilnya ditambahin jadi berapa? Awalnya punya rumah 1, gara-gara bersyukur kepada Allah, ditambahin rumahnya jadi berapa? Awalnya punya istrinya 1, gara-gara bersyukur kepada Allah, akhirnya istrinya bertambah jadi tambah solehah. Dua-dua aja sih. Solehah. Nah, tuh ya bersyukur. Yang kedua, salawat dan salam kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mengucapkan salawat nanti pada hari kiamat kita mendapatkan syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya robbal. Ada nggak orang yang malas salawatan? Ada. Kenapa kok mereka malas salawatan? Kalau mereka malas salawatan, kalau mereka malas salawat, katakan sama mereka, Allah aja bersolawat, semua makhluk ini bersolawat kepada Nabi Muhammad. Emangnya elu siapa? Di kalimat emangnya kita barang-barang. Bisa apa kagak? Woi, di kalimat emangnya elu siapa, itu barang-barang. Biar mereka yang kagak mau salawatan bisa paham tentang kita salawatan. Paham ibu? Paham ibu? Ayo ya. Kalau mereka ada yang orang kagak mau salawatan, katakan kepada mereka, Allah aja bersalawat kepada Muhammad. Makhluk-makhluk di dunia ini juga bersalawat kepada Muhammad. Emangnya hello. Nah ini kurang asik. Sekarang bapak-bapak dulu, bapak-bapak kita tes bapak-bapak ya. Kira-kira bapak-bapak ini sama bapak-bapak Ono kencangan mana suaranya? Bapak-bapak apa ibu-ibu? Ya, oke. Kita ngadu suara sekarang ya. Oke. Kalau Allah saja berselawat kepada Rasulullah, Allah saja berselawat kepada Nabi Muhammad, makhluk-makhluk itu juga berselawat kepada Muhammad. Emangnya hellonya orang ada hellonya bang. Dah. Hello begitu. Sekarang ibu-ibu buktikan ibu-ibu ya. Siap ibu ya? Siap ibu ya? Oke. Allah saja bersolawat, malaikat bersolawat, makhluk-makhluk di dunia ini semuanya juga bersolawat. Emangnya tapi nilainya yang paling bagus ibu-ibu. Tepuk tangan ibu-ibu. Sekarang bareng-bareng jawab sama bapak-bapak sama ibu-ibu, jawab yang kencang ya. Oke, siap ya.
Allah saja bersolawat, malaikat bersolawat, makhluk-makhluk bersolawat. Emangnya hellonya kagak ada. Aduh parah nih ibu nih. Nah jamaah sekalian, yuk sekarang kita sudah bersolamat, sekarang kita lanjut kepada apa yang akan kita bahas pada siang hari ini. Ibu, bapak, saya mau tanya, sekarang ini acaranya acara apa? Acara apa? Maulidnya siapa? Maulidnya Nabi besar Nabi Muhammad. Nih kita lihat bu judulnya. Nih ya judulnya nih. Kelihatan nggak bu? Mengenal lebih dekat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, menambah rasa rindu dan rasa cinta. Artinya maulid ini menambahkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad dengan cara mengenal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang saya mau tanya ibu cinta nggak sama Nabi? Jamaah cinta nggak sama Nabi? Jamaah sayang nggak sama Nabi? Jamaah rindu nggak sama Nabi? Sekarang kita kasih tema maulid sama dengan cinta. Apa bu? Maulid sama dengan cinta. Jadi orang yang kumpul siang hari ini di sini adalah orang yang cinta sama Nabi. Di sini adalah orang yang rindu sama Nabi. Di sini adalah orang yang sayang sama Nabi. Maka kalau ada orang yang kagak cinta, kagak rindu, kagak sayang sama Nabi, pulang. Betul. Betul. Ayo angkat tangan gede-gede. Saya tanya, cinta nggak sama Nabi? Siapa yang cinta sama Nabi? Angkat tangan, ini sebagai saksi. Sebagai saksi Allah nanti akan menandai siapa yang cinta sama Nabi, siapa yang tidak. Cinta nggak sama Nabi? Siapa yang cinta sama Nabi? Saya gitu ngapa cuy? Siapa yang cinta sama Nabi? Siapa yang sayang sama Nabi? Siapa yang rindu sama Nabi? Sallu ala Muhammad. Jadi maulid ini adalah cinta. Apa bu? Lain lagi. Maulid ini adalah cinta sama dengan maulid. Maulid sama dengan cinta sama dengan maulid. Jadi kita ini sekarang cinta semua nih sama Nabi. Ada dua orang cewek sama cowok jalan naik motor berhenti di tempat gelap-gelapan. Itu bocah lagi ngapain bu? Maulid. Pacaran. Ada nggak orang yang berduaan di tempat gelap-gelapan itu didekatin sama malaikat? Kagak ada. Yang didekatin sama yang bergelap-gelapan begitu biasanya SETAN. Apa? Jadi kalau ngaku cinta sama Rasulullah, kira-kira pacaran apa kagak? Oh iya, makasih. Tang, sini tang. Gatang. Sini, ya, sini. Pindah. Boleh nggak bu pindah bu? Boleh ya. Duduk boleh nggak bu duduk bu? Boleh duduk ya. Baik. Jamaah sekalian yang berbahagia, maka kalau bicara tentang cinta, saya mau cerita ibu. Ada seorang sahabat yang sangat cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan saking cintanya beliau kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, satu hari pun beliau tidak mau kemudian pergi dan tidak berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau tahu nggak sahabatnya namanya siapa? Sahabatnya tidak lain dan tidak bukan dikenal di dalam sejarah, bernama Thauban. Siapa namanya? Namanya Thauban.
Hal ini diceritakan di dalam kitab Durratun Nasihin yang dikarang oleh Syekh Uthman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir Al-Khawbiri. Di sana dikatakan tauban hubban syadidan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa tauban sahabat Rasul sangat cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan dikala sakit, bahkan dikala beliau sehat tetap mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang saya mau tanya lagi, sahabatnya namanya siapa? Siapa namanya? Sauban cinta apa kagak sama Nabi? Cinta apa kagak sama Nabi? Sekarang pertanyaannya, kita cinta nggak sama Nabi? Maka kalau kita cinta sama Nabi, saya katakan ibu, ketika disebut nama Nabi Muhammad, ibu harus ngucapin sholawat sama Nabi Muhammad SAW. Siap ibu? Siap ibu? Setiap saya ngucapin nama Nabi Muhammad, ibu harus membacakan sholawat kepada Nabi Muhammad. Saya tes dulu, Nabi Muhammad. Kurang kencang, Nabi Muhammad. Kurang keras, sallallahu alaihi Muhammad gitu. Sallallahu alaihi. Bisa begitu? Ulangin, 1 2 3. 1 2 3. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Jadi harus begitu. Cinta harus ada bukti. Ibu. Ayo sekarang kita supaya membuktikan cinta kita kepada Nabi Muhammad, kita lihat cerita nih sahabat namanya Sauban. Suatu hari, suatu ketika, Sauban ini bu diperhatikan oleh Rasulullah SAW. Badannya makin hari makin kurus. Dia seakan-akan tidak memiliki rasa kesehatan yang luar biasa. Bahkan lalu ketika Rasulullah memanggil Sauban, wahai Sauban, apa yang kamu derita wahai Sauban? Lalu si Sauban menjawab, enggak ada ya Rasul, saya kagak dirasa apa-apa, saya kagak menderita apa-apa ya Rasul. Sauban, aku perhatikan badanmu kurus. Kagak ya Rasul, badan saya begini-gini aja, kagak kurus, kagak gemuk ya Rasul. Sauban, aku perhatikan mukamu pucat. Kagak Sauban. Lalu Sauban, karena banyak pertanyaan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, Sauban akhirnya menjawab dengan jawaban yang real dan nyata. Ya Rasulullah, aku memang badan aku kurus. Ya Rasulullah, aku memang mukaku pucat. Ya Rasulullah, tapi ketika kemudian ada sakit di badan aku, ketika berjumpa dengan engkau ya Rasulullah, rasa sakit itu, rasa derita itu akan hilang dengan secepatnya. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Makanya sekarang ibu kalau lagi sakit hadir di maulid, sakitnya kira-kira sembuh apa kagak? Ulangin lagi ya. Kalau ketika ibu sakit hadir di maulid, kira-kira sembuh apa kagak sakitnya? Berarti rumah sakit nggak usah ada, udah maulidan aja. Ibu, mau enggak ibu seperti Sauban yang cinta sama Rasul? Mau apa kagak? Rasul jawab begini, Sauban, ente mah tenang aja. Kalau ente cinta sama saya, kalau ente sayang sama saya, kalau ente rindu sama saya Sauban, engkau tidak akan berpisah dengan aku Sauban. Rasulullah kemudian membacakan ayatnya di dalam Al-Quran yang termaktub di dalam juz yang kelima, surahnya surah yang keempat, yaitu surah An-Nisa pada ayat ke-69 atau tepatnya pada halaman 89 pada mushaf Utsmani. Ulangin lagi, ayo bareng-bareng. Surahnya surah apa? Juznya juz yang keberapa? Surahnya surah yang keberapa? Ayatnya ayat yang keberapa? Halamannya keberapa? 89. Nanti saya akan kasih kuis, yang bisa jawab silahkan nanti akan mendapatkan hadiah dari saya berupa uang 100.000 rupiah. Itu juga minjem sama panitia. Nih dengerin, makanya dengerin.
Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat itu, apa kata Rasulullah? Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Al-ayat. Kata Allah Subhanahu wa taala begini, hei Sauban, engkau yang sangat cinta kepada Muhammad, engkau yang sangat sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tenang, kalau kau taat kepada Allah, kalau kau taat kepada Rasulullah, engkau nanti bersama orang-orang yang engkau cintai. Amin ya rabbal. Jadi kalau Sauban itu dijamin masuk surga bareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena cintanya, maka kita hari ini membuktikan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan insya Allah kita masuk ke dalam surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Sekarang saya mau tanya ibu, cinta sama Rasul di PHP-in apa kagak? Kagak. Cinta sama Allah di PHP-in apa kagak? Kagak. Tapi cinta kepada manusia sering di PHP-in. Betul apa betul? Betul apa betul? Makanya banyak lagu cinta yang bermunculan gara-gara di PHP-in sama perempuan. Laki-laki di PHP-in sama perempuan, perempuan di PHP-in sama laki-laki. Ya apa kagak? Ya apa kagak? Berapa kali ku harus nyatakan cinta, berapa lama ku harus asik, di ujung gelisah ini aku tak sedikit pun tak ingat, namun bagiku masih begitu. Acukanku tak mau tahu. Yang bisa bareng-bareng ayo. Ya, luka-luka yang ku rasakan, cintaku bertepuk sebelah tangan, tapi senyum keindahan, bertahan satu cinta, bertahan satu kurang asik. Bertahan satu cinta, bertahan satu ini bapak-bapak diam baik tadi nih. Diam baik nih orang nih. Makanan habis. Bertahan satu cinta, bertahan satu orang bisa po dia mah. Bener dah. Orang lagu tentang cinta banyak banget. Bahkan po tahun 70-an ada lagu tentang cinta yang kemudian tidak pernah dilupakan. Rasa cinta pasti ada pada makhluk sejak lama sampai kini, tetap dan abadi, takkan hilang sampai datang akhir masa renung. Yang bisa berarti umurnya udah tua. Kagak mau kalah, Bang Haji Roma Irama juga bikin lagu tentang cinta. Hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Udah cukup. Udah cukup. Tuh, itu cinta tentang cinta kepada manusia, tapi cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah tidak pernah kita dikecewakan sama Allah dan tidak pernah kita dikecewakan sama Rasul.
Ayo nih, sekarang ibu cuma bilang begini doang nih, bilang begini doang ya. Dialah Nabi Muhammad, gitu doang ya. Bisa? Bisa? Contoh begini. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal awwali nih, ntar lo, nanti ibu baca sampai situ, nanti saya lanjutin begini, lanjutinnya apa? Yang Abdullah ayahnya dialah Nabi Muhammad. Ibu yang dialah Nabi Muhammad doang ya, bisa apa kagak? Bisa apa kagak? Sebut nama Nabi Muhammad di masjid ini, insya Allah berkah rahmat Allah turunkan pada siang ini, amin. Jadi ibu cuma dialah Nabi Muhammad. Ayo tes bareng-bareng 1, 2, 3. Kurang kencang 1, 2, 3. Contoh ya. Yang Abdullah ayahnya, yang Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya. Begitu ya, bisa ya, bisa ya. Tapi sebelumnya ya Rabbi bil Mustafa dulu ya. Bisa ya? Pak, baca Pak, baca Pak. Ayo, baca. Jangan main deh. Bang, kalau ngaji kalau di samping begini nih, orang kelihatan sama ustadznya, iya. Ayo, baca kencengnya, siap ya. Ya Rabbi bil Mustafa lallek waghfir lana ma madha huwal habibul ladzi likulli haulin minal tahami. Yang Abdullah ayahnya, yang Aminah ibunya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Muhammad ya Rabbi bil Mustafa. Suaranya buka. Baba ya wasi'ul karami huwal habibullah turja syafa'atuhu likulli haulin minal awwali. Yang Khadijah istrinya, yang Fatimah putrinya, yang Hasan Husain cucunya, yang Ali menantunya. Ya Rabbi bil Mustafa waghfir ya wasi'al karami huwal habibul ladzi
fa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahami. Yang hijrah ke Madinah, yang lahirnya di Mekah, yang tinggalnya di Madinah, sang pemberi syafaat, ya Rabbi bin ya wasi'al karami huwal habibul ladzi tur fa'atuhu likulli hawlin minal muqtahami. Moga-moga Allah menyaksikan kita cinta kepada Nabi dan kita masuk surga bareng Nabi Muhammad. Amin ya Rabbal. Kita lanjutkan. Kalau kita cinta sama Nabi Muhammad, apa buktinya selain salawat Ustaz? Apa buktinya? Ada dalam satu hadis Rasul dikatakan bahwa kalau kamu cinta sama aku, maka ikutilah sunnahku. Apa bu? Apa bu? Kalau Nabi sholat, kita sholat. Kalau Nabi zakat, kita zakat. Kalau Nabi nikah, kita nikah. Kalau Nabi haji, kita haji. Semua yang dilakukan oleh Nabi kita ikutin. Setuju? Setuju? Nabi kalau sedekah banyak apa sedikit? Nabi kalau sholat banyak apa sedikit? Nabi kalau sama bini galak apa baik? Sekarang saya mau tanya, kalau kita punya laki kita galak apa baik? Baik apa galak? Kemarin ada cerita lakinya ngebanting bininya, nyekek sama ngebanting. Ada nggak laki yang begitu? Namanya si Lesti. Siapa namanya? Itu si Lesti dibanting sama si Bilar, sakitnya minta ampun. Padahal si Bilar yang nyari duit, si Lesti nyanyi di Indosiar, nyanyi di SCTV. Betul-betul? Itu laki begitu, kira-kira dilaporin ke polisi pantas apa kagak? Ini laki ibu apa bukan? Padahal si Lesti kalau nyanyi suaranya enak banget ibu. Enak gak Lesti suaranya bu? Sekali seumur cukup satu kali, jangan untuk selamanya, seia sekata cinta untuk asih. Ini fansnya si Lesti semua ya. Ya Allah, bapak dari tadi diam baik cengowe boh, kagak bisa ngapa-ngapain dia. Nyanyi kagak bisa, sholawatin diem baik. Ya Allah, Pak udah tidur aja tidur. Ya Allah, emang kalau bapak-bapak kalau ngaji khusyuk bu, apalagi di atasnya AC, di atasnya kipas angin, khusyuk bu dia. Khusyuk apa tidur Pak? Masya Allah, apalagi sholat Jumat bu, Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mulain dia bu. Itu khotib udah selesai, dia komat, ada muadzin yang komat, dibangunin, bang udah selesai, udah selesai. Ada nggak bapak-bapak yang Jumatan begitu? Ada nggak? Ada nggak yang Jumatan begitu? Ada nggak? Di masjid ini ada nggak? Mana orangnya? Oh, makanya nih bapak-bapak jangan galak sama perempuan ya bu ya.
Salah satu bukti kita cinta sama Rasulullah, ngikutin sunnah Rasul. Rasul sayang sama bininya, Rasul nggak pernah marah-marah sama bininya. Bapak-bapak, kira-kira bapak-bapak kita suka marah-marah nggak sama ibu? Marah. Apalagi kalau malam Jumat. Baca Yasin, baca Yasin. Pikirannya udah kemana-mana baca. Malam Jumat baca Yasin, baca yang lain lagi. Itu kalau misalkan kita harusnya menghargai perempuan. Bapak-bapak jangan sampai menyakiti perasaan perempuan. Lesti disakitin sama lakinya, jangan sampai terulang bagi diri kita. Betul, betul. Maka seharusnya bapak-bapak kasih kepada istri yang terbaik uang belanja. Jangan uang belanja doang, kasih uang dandan, uang make up, uang baju, uang jalan-jalan, uang nge-mall. Ya nggak bu? Sekarang saya mau tanya, ibu dikasih semua apa kagak? Yang dikasih uang apa doang? Uang belanja doang. Maka pantas nggak ibu dekil kumal? Pantas apa kagak? Makanya laki jangan ngatain bini mulu, gendut, jelek, hitam lagi. Ada nggak laki yang suka ngatain bininya? Ada apa kagak? Ini kayaknya bapak-bapaknya disindir mulu, kabur nih. Dengerin, sebab kenapa bu? Kalau misalkan bini kita pengen cakep, dandanin, modalin, betul. Pengen bini cakep, tapi ngeliat bini orang mulu, ada nggak laki yang begitu? Astagfirullah. Woi bapak-bapak dengerin nih, dengerin. Tuh ada 5 duit belanja tuh, duit tuh banyak tuh. Ya bu ya. Iya, tapi mohon maaf, kalau laki pergi kemana-mana jangan dicurigain mulu. Ini laki pergi kemana-mana dicurigain mulu kita pak. Nyisir biasa kagak nyisir, disindirin mulu sama bininya. Biasanya tak pakai minyak wangi, biasanya tak suka begitu. Aku curiga, aku cemburu, dicurigain mulu tuh laki. Akhirnya laki kagak pulang-pulang. Di SMS gak pulang-pulang, di WA agak pulang-pulang juga. Aku telepon diangkat-angkat, aku SMS ya dibalas-balas. Ternyata suamiku sedang bahagia bersama maduku, kawin lagi tuh. Gara-gara curigain dia kawin lagi. Akhirnya ibu sakit. Sakitnya di mana? Sakit di dalam hatiku. Sakitnya bu sampai meriang. Aku meriang, aku merindukan kasih sayang. Rasain tuh. Makanya laki jangan dicurigain mulu. Betul apa betul? Betul apa betul? Makanya tapi walaupun kalau misalkan bapak udah nggak dicurigain, ibu minta fasilitas. Pokoknya ayah nggak apa-apa, ayah pergi kemana-mana aja aman. Umi percaya, ibu percaya sama ayah. Insya Allah yang penting di rumah tinggalin duit sehari 2 juta aja. Paham maksudnya pak? Paham nggak pak? Maksudnya bapak tuh nggak ada harganya. Yang berharga, yang berharga, laki jelek tua bodoh amat, yang penting laki mau hitam bulukan, yang penting laki nggak pulang-pulang, yang penting. Jadi yang berharga laki apa duit. Nanti pemilu pilih. Kalau ngikutin Nabi di rumah tangga aja bu ikutin. Suami pulang, Nabi kalau misalkan baru pulang bu disambut sama istrinya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Disambut sama istrinya. Ibu sekarang saya mau tanya, laki pulang ibu sambut apa ora? Ora tuh, ora tuh, ora tuh. Nabi pulang itu disambut sama istrinya. Wahai Rasulullah, apa yang kau inginkan? Minumnya mau apa? Air putih, teh, kopi, apa susu? Tawarin begitu. Kira-kira kalau bapak ditawar 4 macam ini pak, yang dipilih apa? Kopi, teh, air putih, apa susu pak?
Susu. Sekarang ibu saya mau tanya, kopi, air putih, apa susu? Berarti kompak ini. Ini susu, yang ini susu. Dan tuh itu apa kata dia, Bu? Air putih kagak ada. Oh, expire. Takut mabuk ya. Kan kalau ada mabuk susah ngobatinnya, Bu ya. Masya Allah. Dah, Bu, itu akhlak di rumah tangga. Maka kalau suaminya sudah berakhlak sama istrinya, istrinya sudah berakhlak sama suaminya, ini akan menjadi alamat bahwa Rasulullah sudah berada dalam kehidupan kita. Akhlaknya sudah menjadi kebiasaan kita. Betul? Betul? Tuh, Bu. Oke. Udah apa belum? Akhlak Rasul, Ibu nih, woi Rasul kalau dikasih minum sama istrinya, apapun yang dikasih minum dia minum, Ibu. Cara minumnya Rasul Ibu tahu apa belum, Bu? Nih saya kasih tahu cara minumnya Rasul, Bu, lihat. Ini contoh minumnya Rasul. Contoh ya. Contoh ya. Kata Rasul, la tasrobanna ahadukum qaiman. Jangan minum sambil berdiri, maka minumnya harus saya duduk. Kata Rasulullah SAW, minum itu diawali dengan bismillah, maka minum harus bismillah. Saya bismillah. Belum, Bang, sok supaya deh. Ini contoh ya. Jadi Rasul itu kalau minum baca bismillah. Nungguin. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan minum, silakan. Udah minum belum? Silakan minum, Bos, silakan. Kata Rasul, kalau udah 3 kali tegukan, berhenti ngucapin alhamdulillah. Kata guru saya, kalau aus minum lagi. Alhamdulillah. Karena udah habis, sudah stop. Dah tuh, Bu. Jadi sampai di mana pembahasan kita, Bu? Aus. Ya Allah. Tuh, Bu. Ayo, Tong. Mana Tong? Tim tabok. Ayo, tim tabok. Mainin. Ben tabok mainin. Bu, hidupkan HP blit, lampu blitnya hidupkan, nyalahin. HP lampu blitnya nyalahin. Kita mau bersolawatan sekarang yang beneran. Ayo. Cik, tes. Ayo cepat, siap ya. Lampu blitnya nyalain, Bu. Lampu blitnya siap. Semua nyalain, angkat ke atas lampu blitnya semua. Mudah-mudahan dengan kita nyalain lampu blit, semangat solawat makin menggema di masjid ini. Amin. Ayo. Siap? 1, 2, 3. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra wa la tubayyirna biha. Allahumma sholli وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها
kasih. Udah apa belum ceramahnya? Udah ya? Udah apa belum ceramahnya? MJ pernah ceramah 3 tempat 1 malam. Tempat pertama dia nanya, Bu, udah apa belum ceramahnya? Lanjut. Udah apa belum? Lanjut. Tempat kedua, lanjut. Tempat ketiga. Alhasil Bu, besok paginya MJ dikabarkan inna lillahi. Sekarang saya mau tanya, kira-kira ceramah saya udah apa? Dan nyuruh gue modal. Masya Allah, mudah-mudahan sehat berkah panjang umur, amin. Dan sehat berkah panjang umur, amin. Semua yang hadir panjang umur, amin. Semua yang hadir barokah, amin. Sedikit aja, Allah katakan di dalam Al-Quran menguatkan dalil bahwa kita harus ngikutin Nabi. Lihat di dalam Al-Quran pada juznya juz yang ketiga, surahnya surah yang ketiga, yaitu surah Ali Imran, pada ayatnya ayat yang ke-31-nya, atau tepatnya pada halaman 54 pada mushaf Utsmaninya. Kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, kamu itu kalau cinta kepada Allah, ikutilah Rasulullah. Maka kalau kita ngaku cinta sama Allah, ngaku cinta sama Rasulullah, ikutin Rasulullah SAW. Yang kemarin malas ke masjid, sekarang selepas maulid insya Allah rajin ke masjid. Atau bahasa MJ begini biasa bilang, habis peringatan maulid ini sholatnya di masjid. Dong. Apa Bu? Dongnya kurang kencang Ibu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Habis peringatan maulid ini sholatnya di masjid. Habis peringatan maulid ini harusnya baik sama istrinya. Habis peringatan maulid ini sedekahnya yang banyak. Habis peringatan maulid ini semuanya bersatu. Begitu seharusnya. Siap untuk bersatu. Siap untuk bersatu. Apalagi besok musim pemilu Bu, kita harus bersatu umat Islam. Siap nggak bersatu umat Islam Ibu? Siap nggak bersatu umat Islam Ibu? Kira-kira pemilihan besok yang menang umat Islam apa yang lain? Umat Islam apa yang lain? Kira-kira kalau ada calon yang nyogok kita, duitnya 1 juta, kita mau disogok apa kagak? Kita ambil apa kagak duitnya? Diambil. Ulangin lagi. Ada yang ngasih 100.000, kita ambil apa kagak? 200.000 kita ambil apa kagak? Astagfirullahaladzim. Berarti ini mata duitan semua ya. Bu, mudah-mudahan kita jangan mampu, jangan mau kita dibeli suara kita. Pilihlah pemimpin yang islami, bukan pemimpin yang maksiat, bukan pemimpin pelaku dosa. Insya Allah rakyat kita sejahtera, amin. Di masjid gak boleh ngomong politik, bener apa bener Pak? Gak boleh. Misalkan saya ingatkan ibu jangan pelit itu di tasnya ada duitnya Ibu. Ada ya? Jangan pelit, Nabi sedekah Ibu, Nabi sedekah. Nabi sedekah. Duit 100.000, gocapan 20-an, 10-an, sama gocengan. Kira-kira yang dimasukin ke kotak amal yang berapa? Astagfirullah. Jangan pelit, gak boleh pelit. Nih, saya mau ngajak saudara bersedekah sama Ibu. Kira-kira mau apa ya? Mau apa ya? Saya nanti undang Ibu maulid di rumah saya. Bulan Desember tanggal 3. Nanti
penceramahnya ibu kota banyak karena saya biasa bicara buat iklan kawan-kawan. Silakan aja maka yang dua silakan. Ya, saya sekarang ada ibu selawatan buat donasi maulid kepada